Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Angelina Denta Jasmine, sebagai pembicara pertama dari tim kontra, menyatakan bahwa kami tidak menyetujui mosi debat kita kali ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Sebelum saya menguraikan lebih dalam mengapa tim kami tidak menyetujui mosi ini, terlebih dahulu saya perkenalkan rekan saya, yaitu Afifah Alicia sebagai pembicara kedua, sedangkan sebagai pembicara ketiga, yaitu Niputu Jevanya Mawina ini. Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya mengapa tim kami menolak mosi ini. Hal yang melatar belakangi mengapa kami menolak mosi ini, yaitu berkaca dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menimbulkan banyak masalah dalam dunia pendidikan. Di antaranya, banyaknya keluhan siswa berupa protes dengan argumen yang beragam. Bahkan, orang tua siswa yang memiliki kesibukannya sendiri juga merasakan dampak dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, dikarenakan mereka harus mendidik anaknya di rumah. Menurut kami, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi telah menimbulkan banyak masalah bagi siswa, guru, maupun orang tua siswa di rumah. Pada sistem pembelajaran secara daring ini, banyak siswa yang mengeluh karena tugas yang bertubi-tubi, hingga membuat mereka stres yang berdampak pada psikologi siswa itu sendiri. Akibatnya, banyak siswa yang depresi, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Argumen kami ini senada dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Goa AKP Jufri Natsir. Akan tetapi sebelumnya diberitakan seorang siswa SMA berinisial MI, 16 tahun, di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas terbujur kaku di bawah tempat tidurnya pada Sabtu 17 Oktober 2020. Korban tewas diduga karena bunuh diri dengan cara meminum racun rumput. Beliau juga menambahkan, penyebab korban bunuh diri akibat depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya. Dikutip dari suara.com. Solusi dari tim kami, pemerintah harus mengambil kebijakan, yaitu sekolah kembali dibuka pada awal tahun 2021. Tetapi juga perlu diingat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan alangkah baiknya mengurangi jadwal belajar di sekolah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Maka, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masa pandemi, kami sangat tidak menyetujui pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh banyak menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat. Salah satunya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh siswa akibat stres karena tugas yang menumpuk. Regulasi yang kami tawarkan yaitu Kepmenkes RI nomor HK0127-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Afifah Alicia, sebagai pembicara kedua akan melanjutkan argumen dari tim kami, yaitu beberapa hal yang menjadi dasar penolakan kami terhadap mosi kita kali ini dengan tema pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, Angelina Denta Jasmine sebagai pembicara pertama, bahwa adanya pembelajaran jarak jauh selama pandemi akan menimbulkan dampak buruk bagi siswa itu sendiri, yaitu meningkatnya kasus depresi pada siswa, bahkan beberapa di antaranya nekat bunuh diri. Dilansir dari www.tribunnews.com, kini sudah terdapat 3 kasus bunuh diri pada siswa selama pembelajaran jarak jauh. Diduga para korban mengalami depresi karena merasa terbebani dengan tugas selama pembelajaran jarak jauh. Sangat disayangkan. Adapun argumen lain dari kami, mengapa kami menolak pembelajaran jarak jauh pasca pandemi, berkaca dari kasus yang diungkapkan oleh pembicara pertama, tentunya kita tidak ingin jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Adapun kasus lain yaitu meningkatnya angka anak-anak yang putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan siswa untuk membeli fasilitas dalam proses belajar mengajar secara daring seperti gawai, kuota internet, dan lain sebagainya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, ancaman putus sekolah ini dapat berdampak
seumur hidup. Jika banyaknya anak yang harus bekerja membantu orang tua mereka selama pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan juga oleh pendapat Direktur UNICEF, Henrietta Ford, dalam konferensi video WHO dan UNESCO pada Jumat 18 September 2020, bahwa setidaknya 24 juta siswa di dunia kini terancam putus sekolah. Dikutip metro.tempo.com, kendala lain yang dapat dirasakan oleh siswa selama pembelajaran daring adalah penurunan capaian belajar siswa yang disebabkan karena kurangnya acuan siswa dalam belajar, kehilangan pembelajaran atau learning loss yang disebabkan oleh penurunan capaian belajar itu sendiri menurut Nahdiana Kadisdik DKI dalam diskusi virtual Rabu 30 September 2020. Selain itu, meningkatnya potensi kekerasan pada anak yang tidak diketahui oleh guru, serta menurunnya kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan argumen, fakta, serta bukti yang telah saya uraikan tadi, kami tegaskan bahwa kami menolak pembelajaran secara daring karena tidak hanya memberikan dampak buruk bagi siswa, namun pada orang tua itu sendiri. Disebabkan banyaknya fasilitas yang harus dipenuhi, maka sangat bijak jika pembelajaran offline kembali dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta pengurangan jadwal belajar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Niputu Stefania Mawineni, sebagai pembicara ketiga ingin menegaskan kembali bahwa kami tidak menyetujui mosi debat kita kali ini dengan batasan yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Baiklah, saya akan menyimpulkan argumen-argumen dari tim kami mengapa kami tidak menyetujui mosi debat kali ini. Seperti yang telah diuraikan oleh rekan saya pembicara pertama, yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi telah menimbulkan banyak masalah. Mulai dari ketersediaan fasilitas seperti handphone, jaringan internet yang tidak merata, serta keluhan murid karena tugas yang bertubi-tubi. Sebagai contoh, seorang siswi SMA berinisial MI berumur 16 tahun di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bunuh diri sehabis meminum racun rumput. Alasannya karena tugas daringnya menumpuk dan sulitnya akses internet di kediamannya. Argumen kami ini senada dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Goa AKP Jufri Natsir. Beliau mengatakan bahwa seorang siswi SMA berinisial MI berumur 16 tahun di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bujur kaku di bawah tempat tidurnya pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Korban tewas diduga karena bunuh diri dengan cara meminum racun rumput. Alasannya karena depresi dengan banyaknya tugas sekolah yang dilakukan secara daring. Beliau juga menambahkan bahwa korban sering mengeluh kepada rekan-rekan sekolahnya atas sulitnya akses internet di kediamannya yang menyebabkan tugas daringnya menumpuk. Dikutip dari suara.com. Rekan kedua saya juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi meningkatkan angka putus sekolah di Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan untuk membeli fasilitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pembelajaran jarak jauh menurunkan pencapaian belajar siswa karena kurangnya acuan siswa dalam proses belajar yang disebabkan oleh penurunan pencapaian belajar itu sendiri. Ujar Nahdia Kadisdik DKI dalam diskusi virtual Rabu 30 September 2020, dikutip dari metro.tempo.com. Berdasarkan uraian ini, kami dengan tegas tidak menyetujui pembelajaran jarak jauh di era setelah pandemi. Kita harus belajar dari masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Tentu, siapapun tidak ingin terjatuh di jurang yang sama. Regulasi yang kami tawarkan yaitu Kemenkes RI nomor HK01/Menkes-382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Berdasarkan argumen kami yang sangatlah berdasar, dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi banyak menimbulkan masalah yang sangatlah mengkhawatirkan bagi kehidupan bangsa. Maka dari itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi sebaiknya segera dihentikan agar kita tidak masuk ke dalam jurang yang sama. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih.